Di awal cerita kita diperlihatkan Nobita yang bermain dengan alat-alat Doraemon. Kali ini dia mainnya dengan masuk ke dalam buku cerita bergambar menggunakan sepatu berwarna kuning dan hitam. Buku itu berisi tentang Sinbad yang terjebak dalam jurang penuh berlian dan akhirnya bisa keluar menggunakan trik mengikat diri pada daging. Singkat cerita, begitu sekeluarnya dari sana, Nobita masih mau main lagi, tetapi Doraemon udah terlanjur capek. Soalnya bocah kacamata ini udah main 3 kali. Alhasil Nobita keluar dan memanggil Shizuka. Di perjalanan ada Giant dan Suneo yang bingung mau main apa. Lantas memanggil Nobita, tetapi anak itu malah menjawab bahwa dia nggak ada mainan. Pokoknya lalu kabur. Nobita ketemu Shizuka di jalan yang katanya mau kemah antar anak khusus biola. Nobita memaksa anak perempuan itu sebentar kerja, katanya ada petualangan besar yang ajaib. Ternyata di ujung gang Giant sama Suneo menguping perkataan Nobita. Beda lagi deh ke mereka berdua. Dia bilang kalau ini cuma mainan anak kecil, cipuan dan bodoh. Shizuka pun tersinggung dan langsung pergi. Di sini ketahuan bohongnya Nobita. Dia akhirnya dipaksa Giant dan Suneo untuk menunjukkan petualangan besar. Tadi pas mereka tahu permainannya hanya masuk ke dalam buku bergambar, mereka ketawa. Nobita pun merajuk. Tetapi Giant dan Suneo lantas membujuknya, lalu masuk ke dalam buku berjudul Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Nah, karena sepatunya cuma 2 pasal, mereka masuk tanpa diantar Nobita dan malah merubah semua alur cerita di buku tersebut. Padahal kan aturannya cukup lihat aja, jangan disamperin tokohnya. Sebuah panggilan tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Ada Shizuka yang katanya salah hari kemah, mestinya besok. Dia main deh sama Nobita. Di sini Nobita seenaknya ambil kantong ajaib cadangan Doraemon di lemari buat mendapatkan 2 pasang sepatu lagi. Mereka pun masuk ke dalam buku cerita berjudul Pinocchio. Intinya mereka main di sini tanpa pengawasan Doraemon. Setelahnya Giant dan Suneo keluar dari buku. Merasa nggak asik karena alurnya berubah. Dengan tega mereka menghamur semua isi buku bergambarnya. Nobita dengan harapan semua ceritanya jadi menarik dan penuh tebakan. Di dalam buku Pinocchio mendadak alur berantakan. Ya, masa kakek Pinocchio diselamatin Putri Duyung. Terus nenek penyihir di cerita Putri Salju ketemu sama nenek di cerita Hansel dan Gretel. Pokoknya random gitu. Giant dan Suneo keluar dari buku itu merasa bosan dan nggak suka. Langsung aja pulang tanpa tanggung jawab, ngerapihin buku-bukunya lagi. Sementara di dalam buku Shizuka pun kesal. Dia pulang sendirian tanpa ditemani Nobita. Soalnya anak kacamata itu masih mau nonton alur bukunya. Tapi sebelum sampai keluar Shizuka ditabrak sama orang yang naik permadani. Terbang sepatunya, lepas satu. Dan anak itu pun terjatuh tanpa sepengetahuan Nobita. Di luar, emaknya Nobita shock melihat kamar anaknya yang berantakan, lantas menyuruh Nobita keluar dari buku. Dan dimarahi abis-abisan, karena anaknya ini main terus, sedangkan nilai di sekolah nggak pernah bagus. Habis dimarahi emak, Doraemon yang pulang juga memarahi karena udah lancang pakai kantong ajaib cadangan tanpa izin. Untung aja dimaafin karena Nobita habis dimarahin emaknya. Juga besoknya Doraemon sadar. Sepatu yang kemarin cuma 3 pasang. Sementara yang masuk kemarin ke buku bergambar ada 4 orang. Berarti ada yang belum pulang. Nobita kontan keluar rumah untuk memastikan teman-temannya. Udah ada Giant dan Suneo. Ternyata lagi main di bukit belakang sekolah. Lalu Shizuka lagi kemah, kata emaknya. Nobita pun merasa aman aja nih. Tapi pas sampai di rumah Doraemon, memperlihatkan satu sepatu yang terdapat di halaman buku bergambar berjudul Arabian Night. Kalau cuman pakai 1 sepatu, ya nggak bisa pulang. Nobita kasih tahu deh ke Doraemon kalau dia ini belum lihat Shizuka sama sekali. Cuma dapat info dari emaknya. Mereka pun pergi keluar rumah. Di bawah, emaknya Nobita lihat dan auto emosi. Habis dimarahin kok masih aja main terus. Dimakar deh semua buku-buku bergambar yang berserakan di kamar Nobita. Doraemon dan Nobita masuk ke dalam kamar Shizuka, tapi nggak ada apa-apa. Pas dapat telepon dari guru piano juga laporannya Shizuka itu nggak ada. Pas pulang, kaget mereka bukunya udah lenyap. Doraemon sama Nobita nih jadi saling debat, saling menyalahkan. Mana buku Arabian Night udah jarang ada dan nggak bisa disamperin pakai mesin waktu. Yang cuma bisa digunakan untuk pergi ke sejarah nyata, bukan cerita karangan Nobita. Berniat untuk jujur aja ke mamanya, Shizuka, tapi nggak jadi.
dan malah ketiduran di taman. Lalu, kemimpian Shizuka pulang ke rumah. Dia menemukan Doraemon yang lagi mencari jalan keluar Arabian. Arabian Night terdiri dari 260 kisah dan ternyata ada 2 tokoh yang benar-benar ada di dunia nyata, yaitu Sultan Harun al-Rasyid dan Japar. Kalau mereka pergi ke Arab tahun segitu menggunakan mesin waktu, kemungkinan ada satu hubungan dengan kisah Arabian Night. Atau mereka bisa jadi masuk ke dalam Arabian Night sehingga mereka bisa menyelamatkan Shizuka. Tapi mereka memerlukan robot pembantu spesialisasi dalam perjalanan bernama robot Mikujin, menuntun mereka ke Arab tahun 794 Masehi. Tapi dia ini agak cerewet dan nyebelin. Jadi dia dimarahin terus sampai ngambek. Tiba-tiba mereka disamperin sama seorang sultan. Karena para penyamun hampir aja menculik mereka. Para penyamun itu ditangkap, tetapi sayang, pimpinannya yang bernama Qasim berhasil lolos. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah Sultan Harun al-Rasyid. Akhirnya mereka dipersilahkan beristirahat di istana. Doraemon memperkenalkan diri sebagai Abu Dora. Giant dan Sonio sebagai pelayan bernama Hasan dan Kumak. Lalu Nobita sebagai pengikut bernama Alik. Sampai di tujuan mereka langsung bilang bahwa mereka sedang mencari Shizuka. Sultan pun mengarahkan mereka pergi ke pelabuhan untuk mencari Shizuka dengan membawa surat pengantar yang sudah bertanda tangan. Namun selama mencari petunjuk di pasar sekitar pelabuhan mereka tidak menemukan orang yang tahu tentang Shizuka. Termasuk Giant dan Suneo yang udah capek nyari malah nontonin pertunjukan ular. Tapi nih ternyata aksi kakek pemain suling ular itu mengaku pernah melihat Shizuka. Dia menawarkan pada mereka untuk membeli kapal buatannya. Dengan sangat terpaksa atas kemauan keras Nobita yang sudah Doraemon beli aja dengan bantuan awak kapalnya sekalian yang walaupun tambangnya itu udah kayak orang jahat. Gitu kan? Dan meragukan, namun ternyata benar feeling Doraemon, orang-orang itu penipu dan penjahat bawahan Qasim si penyamun. Pas lagi tidur kawanan Doraemon dibuang ke laut dan kantong ajaibnya dicuri, alhasil mereka semua terdampar ke gulun pasir. Suneo mengatakan semalam ada bola api yang menyelamatkan mereka. Doraemon jadi menyadari bahwa dinding pembatas dunia nyata dan dunia karangan itu sudah terbuka. Berarti mereka sudah masuk ke dalam cerita Arabian Night. Perlahan-lahan ternyata Doraemon hanya punya satu alat yang tersisa, yaitu sorban serbaguna yang cukup menolong. Nantinya mereka semua nekat dan berjalan melintasi gurun pasir dengan rasa haus dan lapar. Mana mereka ini kan masih anak kecil. Sementara Qasim dan anak buahnya yang mencuri kantong ajaib Doraemon ternyata nggak ngerti cara pakainya. Mereka mau ke Istana Mas di ujung gulun pasir, jadi harus sabar dalam berjalan. Kembali ke kawanan Doraemon. Sunia mulai mengalami fata morgana, jadi disuruh diam sama Giant. Kalau lihat apa-apa soalnya mulai ngaco gitu. Sayang banget padahal dia sempat melihat oase di dekat sana. Tapi karena disuruh diam, akhirnya dia nggak bilang. Padahal lagi nih, di sana ada Shizuka yang ditangkap sama pedagang budak bernama Abu Jil. Kalau mereka langsung ke sana otomatis film ini auto tamat gitu kan. Tujuannya kan udah ketemu. Oh iya, Shizuka berhasil kabur dari si Abu Jil itu. Baru aja mau dikejar, tiba-tiba ada badai pasir datang di kawanan Doraemon. Nobita mendadak demam dan digendong sama Giant. Terus menerus Giant juga aslinya setia kawan sih. Soalnya dia nggak tega biarin Nobita jalan sendiri. Pas ada badai pasir mereka berlindung pakai sorban. Serbaguna Doraemon malam itu juga Sonia melihat kuda terbang. Lagi-lagi dia terpaksa diam. Keesokan harinya mereka semua ke bawah oleh jin raksasa ke Istana Emas. Dan ketemu rajanya yaitu Sinbad. Yang dulunya punya julukan Sinbad si pelaut. Anak-anak itu diajak tur keliling istana dan diperlihatkan koleksi Raja Sinbad sendiri. Mulai dari koleksi jin dalam teko, jin dalam botol, tentara mutiara robot, penari dan sebagainya. Oh ya, jin dalam tekonya ini agak random ya guys, jadi kadang pas tekonya digesek, yang main keliling satu padang pasir aja. Gitu, padahal belum dikasih perintah. Sekembalinya jin dalam teko itu bilang kalau dia lihat anak perempuan dikejar sama pedagang budak. Sontak semuanya sadar itu Shizuka. Mereka langsung ke sana menyelamatkan Shizuka. Simpa sempat memarahi Abu Jil karena melakukan perdagangan manusia.
Mereka dulu saling kenal karena Sinbad pernah menyelamatkan Abu Jil yang pingsan paparan di tengah padang pasir. Abu Jil ditinggal sendirian di sana sebagai hukuman karena sudah kasar ke Shizuka. Mereka kembali ke istana dan dijamu dengan baik. Kata Sinbad, kalau keluar istana nanti mereka harus minum obat pelupa. Soalnya istana emas ini kan banyak yang incar dan nggak boleh kesebar. Tapi Shizuka bilang kalau Abu Jil udah tahu banyak tentang istana. Sinbad pun heran padahal dulu dia sudah suruh Abu Jil minum obat pelupa juga. Malamnya si Mbak cerita ke Nobita dan Doraemon. Mau dia khawatir Abu Jil datang ke istana, tapi sedikit mustahil sih karena pria itu harus melewati gurun pasir terpanas yang dijuluki sebagai kerak neraka. Shin berpindah ke Abu Jil yang ketemu sama Kasim dan bekerja sama untuk menyerang istana emas. Dulu dia pernah ke sana lewat jalan pintas, disuruh minum obat pelupa sama Sinbad, tapi habis itu dia muntahkan. Mereka melewati sebuah jalan pintas dengan gerbang sebuah batu. Sambil mengucapkan kata kuncinya, Open System, maka mereka akan sampai ke dekat istana. Kebetulan saat itu Sinbad lagi jalan-jalan sama kawanan Doraemon. Mereka pun masuk ke sana lalu mengambil jin botol dan telur mutiara untuk menangkap Sinbad. Sekaligus kawanan Doraemon dalam sekejap Abu Jil berhasil menjadi sultan di sana. Di dalam penjara, Sinbad bercerita kalau dulu dia pernah menyelamatkan orang dari masa depan. Hingga dibangunkan istana emas dan diberikan berbagai macam peralatan ajaib. Jadi sebenarnya koleksi-koleksi miliknya adalah alat dari masa depan. Tiba-tiba Mikujin datang menyelamatkan mereka. Ternyata dia selama ini memantau mereka kok dari kejauhan, cuma diam aja. Dia selamatkan mereka pas dibuang ke laut juga dia. Akhirnya mereka semua bebas, tapi bablas lari keluar istana. Jadi gak bisa masuk lagi. Besoknya Sinbad malah kehilangan motivasi. Pasrah aja gitu, diceramahin deh sama Nobita. Ya masa tokoh yang dikagumi selama ini di buku bergambar dan gak pernah takut sama petualangan, mendadak pasrah. Andai aja ada kantong ajaib Doraemon ya. Nah, di sini Mikujin bilang kalau dia menemukan kantong kotor yang dibuang sama Kasim di gurun pasir. Jadi dia pungut, ternyata itu kantong ajaib Doraemon. Senang banget mereka. Penyerangan dilakukan pakai pengwandani hijau lucu. Terus Doraemon menyamar jadi Abu Jil yang ambil tentara mutiara dengan menjauh jin Teko yang agak random itu. Mereka pun menyerang Abu Jil dan kawanannya pakai tentara itu. Tetapi dia itu masih punya jin botol. Sinbad yang naik kuda terbang dikalahkan dan jatuh keluar istana. Mau diinjak untuk Doraemon cepat-cepat pakai senter pengecil, tiba-tiba istana emas menjadi terbang semuanya. Mengejar istana itu dengan baling bambu, sedangkan Sinbad tetap naik kuda tembangnya untuk adu pedang langsung sama Abu Jil. Sementara di bawah anak-anak lawan anak buahnya Abu Jil. Semuanya pun kalah dan tertangkap. Nobita serta kawan-kawan diperbolehkan pulang, bahkan main lagi kapan-kapan juga. Demikian rangkuman film Doraemon Nobita Negeri 1001 Malam. Film ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita berbuat. Minimal ngerapiin barang yang udah dihamur di rumah teman lah. Ya, atau pastikan teman udah pulang dengan baik. Kalau kita ajak mereka main kemana gitu aja, jangan biarin pulang sendiri. Ntar kayak Nobita yang harus menyusul sampai ke Arab. Kasih rating 9,5/10 untuk film ini, soalnya lucu gitu, seru dan berwarna banget. Alurnya juga bikin deg-degan soalnya mereka yang masih kecil itu tersesat di gurun pasir tanpa kantong ajaib Doraemon. Kan kasihan ya, berasa ikut survive juga. Baik, segitu aja dulu, terima kasih hasil Nojar sudah mau nonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti diinput lagi. Jumpa lagi di video lainnya. Salam Mikizi.